Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Edi Fitri, alhamdulillah beliau selaku donatur tetap di Yayasan Al-Barkah. Yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Nawawi, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru yang ada di lingkungan Yayasan Al-Barkah Fatimah, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita semua memperoleh syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, Bu, sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Kayaknya kantongnya sakit toyok. Kita minta sehat kepada Allah, insya Allah. Yuk, biar semangat dulu. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Ayo, marhaban marhaban syahrul syiyam, marhaban ya Ramadan qiyam. Hari ini kita puasa menjalankan perintah Tuhan, sebab itu kewajiban bagi kita umat Islam. Marhaban ya marhaban syahrul syiyam, marhaban Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah walaupun cuacanya gerimis, acara tetap berjalan sebagaimana agenda rutin acara tahunan setiap tanggal 27 Ramadan. 3 hari lagi menjelang Idul Fitri di Yayasan Al-Barkah, yaitu pendistribusian zakat fitrah sekaligus santunan anak-anak yatim. Dan ini dari mana dananya, dari mana uangnya, dari mana berasnya? Dari hamba-hamba Allah. Maka doakan hamba-hamba Allah yang telah menitipkan sebagian rezekinya untuk kepedulian kepada kita sebagai di lingkungan kita, anak-anak yatim dan juga duafa. Doakan mereka semua yang berbagi rezeki. Yang pertama, doakan mereka senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah gampangkan milik rezekinya, Allah kabulkan segala niatan dan cita-citanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, lagi-lagi hadis ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Surga rindu 4 golongan manusia ini. Siapa sih orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Apakah ada dari 4 golongan ini kita salah satu di antaranya? Insya syukur-syukur 4-4-nya ada. Minimal dari 4 golongan ini 1 aja kita ada. Insya. Lalu yang pertama, siapa orang yang dinanti surga? Siapa orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Yang pertama, orang yang dirindukan surganya Allah adalah talil Quran, orang yang suka baca Quran. Udah khatam belum? Ini bulan Ramadan udah khatam belum? Belum. Alhamdulillah. Paling tidak punya target 1 bulan ini 1 kali khatam. Kenapa? Kata Nabi, idza khatamal abdul Quran shalla inda fathihi sittuna alfa malak. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, shalla inda fathihi sittuna alfa malak, maka 60.000 malaikat turun mendoakan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Ustaz, saya nggak bisa kalau sampai hatam Quran, sampai betul. Kalau orang tua dulu ngomongnya betul. Kalau sampai hatam nggak sanggup, repot, belum masak, belum nyuci, belum nonton sinetron dan lain sebagainya. Paling tidak beberapa juz, beberapa juz dibaca. Insya Allah. Ustaz, kalau bicara masalah juz, saya tiap sore 4 juz tiap sore. Jus melon, jus alpukat, jus mangga, jus nangka. Itu tiap sore ibu-ibu jus. Atau paling tidak walaupun beberapa ayat yang dibaca. Kenapa? Sebab kalau kita sering dan rajin baca Al-Quran, maka akan disehatkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Sebab Al-Quran merupakan syifa, obat. Syifaan liman qara'aha wa liman quriyat alaih, obat bagi orang yang membaca dan bagi orang yang dibacakan Al-Quran. Makanya kalau ada orang sakit, bacain Quran dong. Minimal bacain Quran, Yasin. Jangan bacain Yasin ketika ada orang yang mau meninggal aja. Tidak. Orang yang lagi sakit, tapi kita sakit nih, bacain Yasin. Gak usah pakai panggil-panggil Ustaz, baca sendiri Yasin. Siapin airnya, air putihnya di depan, baca Yasin 2 kali 3 kali, balik ditiup, dioleskan pada yang sakit. Insya. Yang penting yakin kita bacanya. Sebab kalau tidak yakin, walaupun 1 Al-Quran yang kita baca, itu tidak akan ada manfaatnya. Segala sesuatunya berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu. Maka siapa orang yang pengen sehat harus rajin baca Quran. Itu yang pertama. Orang yang dinanti, yang ditunggu sama surganya Allah, orang yang rajin baca Quran. Ustaz, saya nggak bisanya kulhu, baca kulhu. Saya nggak bisanya ayat kursi, baca ayat kursi. Saya nggak bisanya alif lam mim 2, baca alif lam mim. Beda. Malam pertama dari pertama tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul adzim. Malam yang kedua ikut tarawih, pulang tarawih baca lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Alif lam mim seminggu gak kelar. Baca paling tidak, walau ayat tak dibaca. Insya Allah. Jadi kita yang membaca Al-Quran dan orang yang dibacakan Al-Quran itu akan jadi obat, akan disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang ditunggu surga, nanti surga, wahafidil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Nih, kita punya mulut dijaga. Kita punya mulut harus dijaga, apalagi ibu mulutnya banyak nih. Ya mulutnya banyak ya. Iya. Dijaga dari apa mulut kita, lidah kita? Dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan yang
menyakitkan kepada orang lain, apalagi menghina dan lain sebagainya. Dijaga mulut kita, jangan sampai menggunjing, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin saudara, apalagi di bulan suci Ramadan ketika kita lagi puasa lalu kita ngomongin orang jalan terus, maka puasanya nol, tidak dapat pahala. Na'udzubillah. Kalau kata bahasa sekarang mah kepo, tahu kepo, pengen tahu urusan orang. Ada tetangga beli kulkas, kepo, itu kulkas dari mana itu duitnya? Urut dia malah tidak kerja. Kalau di sonanya boleh nyolong itu, ngomongin nggak boleh. Justru ketika ada tetangga kebeli kulkas, kebeli motor, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita doakan biar lancar rezekinya. Nanti ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada kita. Sejatinya doa itu akan kembali kepada kita. Ya Allah, mereka kebeli kulkas, mereka kebeli motor, alhamdulillah, biar rezekinya tambah lancar. Dan doa itu akan kembali kepada kita. Dan nanti rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang dinanti surga adalah wa mutimil ji'an, orang yang ngasih makan terhadap orang yang lapar, orang yang suka ngasih makan, yang memberi sedekah, infaknya, orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, kikir, koret, petit, menitet untuk hasilan. Pangkat kuning, kalau udah pangkat kuning repot nih. Ya, emang pangkat hijau juga ada. Jangan sampai di penyakit bakhil, sebab kalau orang pelit itu, ya, jangankan orang pelit, sesama orang pelit aja kagak demen. Padahal nih orang pelit, jangan ditemenin dia pelit, padahal yang ngomong juga pelit. Maka orang pelit itu adalah al-bakhilul la yadkhulul jannah, orang yang bakhil, yang pelit tidak akan masuk surga. Maka termasuk nih ada saudara-saudara kita para donatur, hamba-hamba Allah yang di bulan suci Ramadan ini berbagi nikmat, berbagi rezeki untuk kepentingan sosial kepada anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan rezeki mereka semuanya tambah berkah. Amin ya Rabbal. Mana kesomalun min sadaqah, harta tidak akan berkurang karena sedekah, bal jazdad, akan tetapi semakin bertambah dan bertambah keberkahan dari sisi Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, siapa orang yang dirindukan surga? Wassadiqina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga yang keempat adalah orang yang rajin puasa di bulan suci Ramadan. Tuh, orang yang rajin puasa di bulan suci Ramadan, siangnya puasa menahan lapar dan haus, malam harinya sholat taraweh, sholat isya dilanjut sholat taraweh, itu termasuk orang yang ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinantikan dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan puasa kita, baca Quran kita, yashma'ani, akan memberikan syafaat pertolongan. Akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Mungkin ini saja karena waktunya tinggal 5 menit lagi, tinggal tutup doa oleh Bapak Hasbi. Mudah-mudahan acara santunan berbagi setiap 27 Ramadan ini terus berjalan, semakin meningkat dan semakin berkah, rezekinya dibalas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini saja barangkali karena waktunya tinggal 5 menit lagi dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan terima kasih atas segala perhatian kepada seluruh hamba-hamba Allah yang telah menitipkan rezekinya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.